Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah sangat bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan kalian semua, dengan Ustadz-Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, baik. Untuk materi UKS hari ini kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang cara menjaga kesehatan tubuh saat peralihan musim. Jadinya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita di saat peralihan musim, yaitu dari musim dingin ke musim panas, begitu juga dengan musim panas ke musim dingin. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita masih tetap sehat, tidak sakit, tidak mudah sakit, imun kita melemah. Biasanya kalau peralihan musim seperti itu, digejalai, awal gejala biasanya dari demam, pusing, seperti itu. Tetapi kita harus menjaganya supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, yang pertama, kita harus menjaga pola tidur kita, yaitu tidur yang cukup. Jadinya kita harus menjaga pola istirahat kita dengan tidur yang cukup. Kalau kita misalnya tidak pola tidur kita tidak teratur, begitu juga dengan pola makan. Kalau pola makan kita tidak teratur, kita akan sakit. Nah, kalau ini tidur yang istirahat yang cukup, jadinya istirahat kita cukup, insya Allah kita akan diberi kesehatan. Kalau istirahat kita kurang, pastinya badan kita akan kurang sehat. Tetapi kalau istirahat kita cukup, badan kita akan sehat. Biasakan kita memiliki waktu tidur yang cukup, yaitu 8 sampai 10 jam setiap malam. Jadinya kita harus mempunyai waktu yang sangat cukup untuk istirahat. Kalau misalnya kita tidur, misalnya kita jam 12 malam kita tidak bisa tidur, itu berarti waktu tidur kita tidak baik. Waktu tidur kita kurang. Kalau misalnya waktu waktu kita istirahat dari jam 9 sampai jam 4 untuk sholat subuh, berarti waktu kita 8 sampai 10 jam. Itu sudah waktu yang sangat cukup untuk istirahat, untuk tidur. Makanya Ustazah menyarankan kepada kalian semuanya untuk istirahat yang cukup, apalagi siang hari. Ada waktunya untuk istirahat di siang hari, paling tidak 1 sampai 2 jam untuk istirahat. Karena apa? Tubuh kita butuh istirahat, otak kita juga butuh istirahat. Makanya setelah belajar, kalau kalian selesai belajar dari pagi hingga siang hari, diusahakan istirahat 1 sampai 2 jam. Kemudian kalian boleh melakukan aktivitas lain, yaitu contohnya mengerjakan tugas. Kemudian di malam hari kalian diusahakan untuk istirahat yang cukup, yaitu 8 sampai 10 jam setiap malamnya. Kalau kita cukup tidur, tubuh akan lebih bersemangat menjalankan aktivitas dari pagi sampai malam. Jadinya kita kalau sudah istirahat cukup, tubuh akan bersemangat. Melakukan aktivitas dari pagi hingga malam akan lebih semangat lagi. Karena waktu istirahat kita sudah cukup. Bangun di pagi hari, tubuh kita akan sehat. Tubuh kita akan lebih bersemangat lagi. Karena waktu tidur kita atau waktu istirahat kita sangatlah cukup. Oke, diusahakan kalian semuanya harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Sebaliknya, kalau kita kurang tidur, tubuh akan menjadi lemas dan tidak bertenaga. Kalau kita kurang tidur akan menjadi lemas dan di pagi harinya sudah tidak ada
semangat lagi. Akibatnya apa? Sistem kekebalan tubuh akan menurun. Makanya diusahakan untuk istirahat yang cukup. Kalau misalnya tidurnya biasanya kan tidurnya malam Ustazah jam 1, karena apa? Nggak bisa tidur atau insomnia yang dinamakan seperti itu. Tapi diusahakan kalau bisa istirahatnya jam 9 atau lebih awal. Tidak bisa tidur Ustazah bagaimana ya? Berarti kalian harus melawan tubuh kalian untuk supaya istirahat. Bagaimana caranya? Dipaksa untuk istirahat, dipejamkan matanya supaya apa? Kalau pagi hari tubuh kita tidak lemas dan tidak ada semangat lagi. Makanya kalau tubuh kita semangat, di malam hari kita tidurnya cukup, kita akan bersemangat untuk bangun di pagi hari. Yang kedua apa? Minum air putih. Air putih itu sangat penting untuk tubuh kita daripada minum yang ada rasanya, yaitu contohnya seperti es teh, es jeruk itu tidak akan membuat tubuh kita sehat. Tetapi kalau minum air putih, tubuh kita akan sehat karena cairan yang ada di dalam tubuh kita sangat dibutuhkan untuk tubuh, yaitu air putih yang banyak minumnya. Dari semua jenis minuman, air putih merupakan minuman yang paling menyehatkan tubuh. Karena apa? Karena air putih tidak mengandung zat kimia yang berbahaya, apalagi pemanis buatan yang sering kita temukan biasanya di minuman manis. Kalau manisnya terlalu manis sekali, berarti itu biasanya mengandung zat kimia. Walaupun kita kan tidak tahu itu cara mengolahnya air tersebut sehingga manis sekali, itu kita tidak tahu bagaimana kandungan yang ada di dalam air tersebut. Tetapi kalau kita minum air putih, karena itu sudah tidak ada kandungan pemanisnya, jadinya tubuh kita akan sehat. Makanya diusahakan selalu rajin minum air putih. Apalagi setelah bangun tidur, diusahakan ada kalian semuanya sedia botol minum di samping tempat tidur kalian. Diusahakan kalian minum air putih setelah bangun tidur. Begitu juga sebelum tidur, kalian diusahakan untuk minum air putih terlebih dahulu. Nah, di malam hari tubuh kita mendetoks selama kita istirahat. Makanya diusahakan untuk minum air putih yang banyak supaya untuk mengganti cairan tubuh kita yang tadinya dari pagi hingga malam hari sudah waktunya diganti cairan tubuh kita. Makanya kita harus minum air putih sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Oke? Minum air putih yang cukup bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Akibat apa? Akibat aktivitas sepanjang hari. Makanya, kalau kita minum air putih yang cukup, yang Ustazah tadi sudah bilang tadi, karena dari pagi hingga malam hari tubuh kita melakukan banyak hal aktivitas. Di malam hari saatnya tubuh kita istirahat dan mendetoks yang tadi pagi hingga malam hari tubuh kita sudah membutuhkan cairan baru. Jadinya kita harus minum sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Supaya apa? Supaya tubuh kita masih sehat. Jadinya mendetoksnya masih bisa lancar di malam hari. Kalau kita minum air putih sebelum dan setelah bangun tidur. Oke, minum air putih yang cukup ya. Diusahakan banyak rajin minum air putih. Kemudian yang ketiga, makan yang teratur. Jadinya diusahakan makan yang teratur. Kalau misalnya pagi tidak makan, Ustazah tidak sarapan, tetapi makannya di siang hari, itu berarti tidak teratur makannya. Diusahakan makan yang teratur, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam.
jadinya tetap teratur makannya. Nanti takut gemuk Ustazah gini gini gini. Sebaiknya itu tidak disarankan untuk yang sekarang masih remaja di usia sekarang. Apalagi banyak aktivitas, jadinya diusahakan makan yang teratur. Para ahli kesehatan menyarankan kita makan 3 kali dalam sehari, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanya ahli kesehatan saja menyarankan kita makannya 3 kali. Kenapa kita harus menyiksa tubuh kita, menyiksa badan kita? Karena apa? Badan kita itu butuh asupan yang sangat cukup, butuh istirahat, butuh minum air putih yang banyak. Makanya disarankan untuk makan sehari 3 kali. Jangan pernah menyiksa tubuh kita, jangan pernah eh, menyiksa badan kita untuk tidak sarapan, untuk tidak makan siang, untuk tidak makan malam. Itu jangan menyiksa tubuh kita. Kasihan kan tubuh kita sudah beraktivitas dari pagi hingga malam hari, tetapi tidak ada asupan makan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Tubuh kita akan sakit, tubuh kita akan lemas. Makanya diusahakan untuk makanya 3 kali dalam sehari. Makanlah yang teratur dengan porsi yang juga diperhatikan. Jadinya, walaupun kita makan teratur, ada porsi yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadinya, porsinya sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena porsi tersebut akan, eh, kalau misalnya kebanyakan, biasanya terlalu kenyang. Kalau sedikit, masih kurang, makanya jadinya kita bisa mengaturnya porsi tersebut. Jadinya walaupun makannya 3 kali dalam sehari, ada porsi yang juga diperhatikan, jangan terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jangan sampai kita terlambat makan karena bisa membuat apa? Sistem pencernaan kita jadi terganggu. Kalau kita terlambat makan, apalagi terlambat makan di sarapan di pagi hari, pastinya akan bermasalah pada pencernaan, yaitu contohnya seperti lambung kita akan bermasalah, jadinya lambung kita akan sakit. Makanya diusahakan jangan sampai terlambat makan, apalagi di pagi hari sebelum aktivitas kalian banyak, kalian diusahakan sarapan pagi terlebih dahulu. Nanti supaya apa? Pencernaan kita juga bisa beraktivitas dengan baik. Kalau kita ada asupan, pencernaan kita ada asupan di pagi hari, aktivitas kita akan juga baik, tubuh kita juga akan sehat. Jadinya sama-sama saling melengkapi. Tubuh kita butuh asupan, kita juga butuh eh, kesehatan dari tubuh kita. Jadinya diusahakan saling melengkapi. Oke. Yang keempat, olahraga yang teratur. Jadinya diusahakan ada waktu olahraga, walaupun kalian misalnya tidak sempat untuk olahraga Ustazah gini-gini, tetapi diusahakan ada olahraga yang eh, walaupun hanya 5 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit. Diusahakan ada waktu olahraga. Olahraga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dengan rutin berolahraga, tubuh kita akan lebih sehat dan bugar. Jadinya diusahakan ada waktu untuk olahraga. Supaya apa? Menjaga kesehatan tubuh kita. Jadinya kalau kita rajin olahraga di pagi hari, tubuh kita akan lebih sehat lagi. Walaupun hanya lari kecil-kecil, misalnya di sekitar lingkungan rumah atau di halaman rumah, walaupun hanya 10 sampai 15 menit, usahakan kalian untuk olahraga supaya apa? Stabil kesehatan tubuh kita ya. Supaya selalu sehat, selalu bugar, tubuh kita diusahakan untuk olahraga. Kita bisa olahraga, lari di taman dekat rumah atau lari keliling kompleks perumahan. Jadinya tidak perlu berat-berat untuk olahraganya. Lari kecil-kecil saja di dekat rumah atau lari keliling kompleks perumahan.
sudah sangat baik untuk tubuh kita. Kalau di luar sedang hujan, kita bisa lakukan olahraga di rumah. Misalnya sebelum mulai olahraga, jangan lupa untuk lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadinya sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Supaya apa? Otot kita eh, peredaran darah kita lancar. Kalau misalnya kita tidak melakukan pemanasan, apa yang akan terjadi? Biasanya, biasanya kalau contohnya berenang nih, kalau berenang sebelum berenang biasanya ada usaha untuk dilakukan apa pemanasan terlebih dahulu supaya apa? Tidak terjadi kram nanti di dalam kolam renang. Biasanya seperti itu. Makanya diusahakan untuk pemanasan terlebih dahulu supaya peredaran darahnya juga nantinya lancar untuk olahraganya. Terima kasih, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai belajar tentang menjaga kesehatan tubuh kita selama peralihan musim. Makanya kita bagaimana cara menjaganya supaya tubuh kita tetap sehat, supaya tidak mudah terserang penyakit, apalagi kuman, virus yang suka masuk sekali sama tubuh kita kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Diusahakan selalu rajin cuci tangan supaya apa? Kuman atau virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Melakukan aktivitas apapun selalu rajin cuci tangan. Dan ini karena tadi menjaga kesehatan tubuh kita di dalam peralihan musim kita mempunyai 4 cara supaya kita bisa terhindar atau terserang penyakit tersebut. Contohnya seperti demam, pusing. Biasanya kalau peralihan musim seperti itu. Banyak yang terserang penyakit karena kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, karena kita sudah belajar tentang menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus belajar dari 4 cara tadi supaya tubuh kita tetap sehat. Alhamdulillah, semoga ilmu yang telah Ustazah sampaikan kepada kalian bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata kepada kalian semuanya. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, Ustazah akhiri untuk belajar UKS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.